Kali ini Despasius akan menjelaskan apa itu cryptocurrency. Salah satu penulis artikel di website Glints, Giovanni Nerissa Arpiani, mengulas tuntas tentang cryptocurrency. Cryptocurrency adalah sebuah istilah yang pasti sudah sering kamu dengar beberapa tahun belakangan. Sejak tahun 2013, cryptocurrency mulai mendapat perhatian dari masyarakat dunia. Banyak media mulai memberitakan mata uang digital ini. Namun, kehadiran cryptocurrency menimbulkan pro dan kontra. Lalu, sebenarnya apa itu cryptocurrency dan mengapa banyak digemari masyarakat? Bagaimana cara kerjanya? Kita simak penjelasan Glints berikut ini yang akan mengupas tuntas tentang apa itu cryptocurrency. Cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh kriptografi, seperti dikutip dari Investopedia. Dengan adanya kriptografi, mata uang digital ini menjadi hampir tidak mungkin dipalsukan. Sementara itu, BitDeg menjelaskan definisi cryptocurrency dari kegunaannya, yaitu sebagai berikut. 1. Digital. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang hanya berarti di komputer. Cryptocurrency tidak hadir dalam bentuk fisik yang dapat kita pegang sehari-hari. 2. Peer-to-peer. Cryptocurrency dapat digunakan untuk transaksi dari satu orang ke orang lainnya secara online. 3. Global. Cryptocurrency sama di setiap negara, maka transaksi dapat dilakukan secara bebas antar negara tanpa syarat oleh kurs. 4. Transkripsi. Setiap pengguna memiliki kode yang berbeda untuk bertransaksi dengan cryptocurrency. Setiap yang melakukan transaksi pengguna tidak bisa melihat transaksi tersebut dilakukan oleh siapa. Tidak ada nama asli yang muncul dalam setiap transaksi cryptocurrency. Lebih dari itu, tidak ada aturan apapun tentang siapa yang bisa menggunakan cryptocurrency dan digunakan untuk apa. 5. Terdesentralisasi. Transaksi uang pada umumnya selalu melibatkan pihak yang menengahi setiap transaksi, seperti bank. Namun di dunia cryptocurrency tidak ada bank atau pihak tersebut. Setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri. 6. True list. Dalam menggunakan cryptocurrency, Anda tidak perlu percaya pada siapapun dalam sistem. Dari penjelasan di atas dapat ditolak bahwa cryptocurrency adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu pihak ketiga. Selain digunakan sebagai alat transaksi, banyak pengguna yang memanfaatkan cryptocurrency sebagai instrumen investasi. Hal ini disebabkan oleh naik turunnya nilai cryptocurrency. Semakin banyak orang yang percaya pada cryptocurrency, maka nilainya akan semakin tinggi. Dalam ulasan Giovanni Nerissa Arpiani juga menjelaskan tentang fungsi cryptocurrency. Berikut fungsinya. 1. Membeli barang atau jasa. Saat ini ada banyak toko yang mulai memberlakukan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, termasuk dua perusahaan ternama, Overstock dan Nuvei. Kamu juga bisa tentunya menggunakan cryptocurrency di banyak restoran, hotel, penerbangan, aplikasi, dan bar. Bahkan, dikutip dari Cointelegraph, ada perguruan tinggi yang juga sudah memberlakukan cryptocurrency. Namun, kebanyakan perusahaan tersebut baru menerima Bitcoin. 2. Fungsi cryptocurrency lainnya adalah investasi. Pada awal cryptocurrency terus meningkat,
harganya terus meningkat tajam. Tak heran banyak orang mendadak kaya setelah investasi melalui cryptocurrency. 2. Investasi. Fungsi cryptocurrency lainnya adalah investasi. Pada awal cryptocurrency terus meningkat, harganya terus meningkat tajam. 3. Pertambangan. Mining atau pertambangan merupakan hal penting dalam cryptocurrency. Pada aktual, pengguna harus memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit untuk mengonfirmasi transaksi dan catatannya dalam blockchain. Teka-teki tersebut bisa memecahkan dengan cara menambang. Semakin besar daya komputasi pengguna, semakin besar pula peluang mereka untuk memecahkannya. Jika berhasil memecahkan teka-teki tersebut, kamu akan menerima hadiah sebagai biaya transaksi. Ada lebih dari 2.200 jenis cryptocurrency yang diatur secara publik. Hingga artikel ini ditulis, total kapitalisasi pasar cryptocurrency sudah mencapai 266 miliar US dollar, 172.890.753 seperti pada situs CoinMarketCap. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat begitu banyak jenis cryptocurrency yang sudah mendapat kepercayaan publik. Lanjut, masih dalam tulisan Giovanni Nerissa Apriani, The Glins memaparkan beberapa jenis cryptocurrency yang populer dilakukan. 1. Bitcoin. Bitcoin merupakan jenis cryptocurrency pertama yang hingga kini masih sangat populer. Jenis cryptocurrency ini pertama kali muncul pada tahun 2009 oleh pihak yang bernama Satoshi Nakamoto. Tidak ada yang tahu apakah itu nama orang, kelompok, atau perusahaan dan dari mana mereka berasal. Pada bulan November 2019, ada lebih dari 18 juta Bitcoin yang dikelola dengan total nilai pasar sekitar 146 miliar US dollar, seperti ditulis Investopedia. Hingga kini, sekitar 68% cryptocurrency adalah Bitcoin. Litecoin. Litecoin merupakan jenis cryptocurrency yang juga hadir pada awal mata uang digital tersebut diluncurkan. Jenis cryptocurrency ini hadir pada tahun 2011 sebagai mata uang digital peer-to-peer yang menghasilkan blok baru yang membentuk blockchain dengan kecepatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Litecoin memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan lebih cepat tanpa memerlukan sistem komputasi yang kuat. 3. Goldcoin. Goldcoin atau GLC, jenis cryptocurrency yang juga hadir pada awal mata uang digital tersebut diluncurkan. Goldcoin berdiri sejak tahun 2013, dibuat oleh salah satu aktivis Bitcoin, Rizky Adam. Ia orang Indonesia yang melanglang buana di dunia internasional. GLC sudah ada di CoinMarketCap Internasional, Free Exchange, dan lainnya. Di Indonesia, 20 Oktober tahun 2020 dibawa oleh para aktivis Bitcoin. Selain itu, untuk mengembangkan Goldcoin, ia menerapkan sistem networking, di mana syarat bergabung menjadi trader profesional Goldcoin hanya bermodalkan Rp3.750.000 dan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi Goldcoin trader senilai Rp15 juta, ditambah 1 gram emas antam dan 70 koin digital Goldcoin. Goldcoin dan koin emas sesuai standar operasional dibagikan pada saat trading kripto. Trader dilakukan di berbagai daerah agar bisa menjadi media pembelajaran pada saat training. Pada hari tersebut, untuk membeli 0,05 gram emas fisik diperlukan 70 GLC.
asumsi GLC harga Rp1.000. Ketika harga naik 1 GLC sama dengan 2.000, maka untuk membeli 0,05 gram emas cukup dengan 35 GLC. 3. Member akan secara bersama-sama membangun data statistik pada setiap training yang dilakukan sebagai bukti sejarah kenaikan harga gold coin aset digital dibandingkan dengan gold coin fisik. Sesuai standar operasional yang ditetapkan, training hanya bisa dilakukan apabila di suatu daerah telah cukup 50 orang platinum. Maka training akan segera dilaksanakan dengan mendatangkan tim trainer profesional. Pelatihan yang akan diadakan meliputi 3 level pelatihan dan 3 level sertifikasi. Level 1, belajar tentang sentralisasi exchanger. Level 2, belajar tentang desentralisasi exchanger. Level 3, belajar tentang mining gold coin. Sertifikasi ketiga, hal tersebut di atas adalah untuk kawasan Asia Tenggara, di Singapura untuk Asia di luar Asia Tenggara dan Timur Tengah di Dubai, dan untuk selain Asia dan Asia Tenggara, sertifikasi akan dilaksanakan di Amerika. Mengingat pentingnya keilmuan dari para trader, maka para tim leader sepakat untuk tidak ada kata downline dan offline. Di sini yang ada hanya trainer dan member, karena tujuan kita di komunitas ini adalah menjadi trader kripto profesional dalam waktu 3 tahun ke depan. Lanjut, seluruh standar operasional, materi presentasi dan lain-lain akan valid setelah tanggal 21 Februari 2021 bulan lalu. Semua materi sebelum tanggal tersebut bersifat sementara dan bisa berubah. Jamin ikat. Manajemen tidak bertanggung jawab atas kehilangan PIN atau gold coin para member karena semua sudah dikunci mati oleh teknologi blockchain. Oleh karena itu, harap disimpan PIN di wallet GLC, disimpan baik-baik. Dogecoin. Dogecoin adalah turunan dari Litecoin yang muncul pada Desember tahun 2013. Sesuai namanya, Dogecoin adalah cryptocurrency yang menjadikan anjing Shiba Inu sebagai maskotnya. Jenis ini dikenal sebagai cryptocurrency yang paling bersahabat sebab komunitasnya kerap melakukan donasi, amal, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dogecoin memiliki nilai yang jauh lebih rendah dari Bitcoin, maka tidak heran jika biasanya pengguna menggunakan jenis cryptocurrency ini untuk transaksi kecil, donasi, dan memberi tip. 4. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash baru diluncurkan pada bulan Agustus tahun 2017, tetapi ini sudah menjadi 5 cryptocurrency terbaik. Jenis ini diluncurkan karena sekelompok pengguna Bitcoin tidak setuju dengan beberapa aturan yang berlaku. Mereka kemudian menggunakan diri dan membentuk mata uang digital sendiri yang bernama Bitcoin Cash. Kelompok tersebut juga melakukan beberapa improvisasi yang menurut mereka lebih baik dari cryptocurrency pertama tersebut.